Koko Xiu Zhixing, wanita 23 tahun asal Malaysia, kehilangan nyawanya setelah menjalani prosedur sedot lemak atau liposuction di sebuah salon yang tidak berlisensi pada 17 Oktober lalu. Dalam sebuah wawancara dengan Xinqiu Daily News, kakak laki-laki Xiu, Xiao Mingan, bercerita bahwa adiknya baru saja kembali dari Afrika Selatan pada akhir Agustus lalu untuk mempersiapkan pernikahannya. Karena Xiu ingin tampil terbaik di hari besarnya itu, maka ia mencari prosedur kecantikan di internet. Xiu kemudian menemukan sebuah salon kecantikan online di Cheras yang melayani prosedur liposuction. Ia juga telah membayar sebesar Rp2.500 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah untuk prosedur sedot lemak dari lengannya. Lalu pada Sabtu siang, Nona Xiu mengunjungi salon tersebut untuk pertama kalinya dengan ditemani oleh seorang teman. Ia kemudian menerima sebuah injeksi untuk anestesi saat datang. Namun sekitar 30 menit setelah injeksi, Xiu mulai merasa tidak enak badan dan 1 jam setelahnya detak jantungnya berhenti. Xiu segera dilarikan ke rumah sakit, namun usaha untuk menghidupkannya kembali gagal dan ia dinyatakan meninggal pada pukul 5 sore. Xiao berkata bahwa keluarganya sangat berduka karena mereka tidak bisa tiba di rumah sakit tepat waktu ketika adiknya meninggal. Menurut pengakuan Xiao, penanggung jawab dari salon kecantikan itu tidak hadir saat prosedur itu berlangsung dan ia juga tidak datang ke rumah sakit hingga pukul 8 malam. Setelah kami tanya berulang kali, penanggung jawab salon kecantikan mengaku bahwa mereka tidak memiliki lisensi prosedur kecantikan medis. Mereka hanya memiliki prosedur kecantikan biasa, ujar Xiao kepada Xinqiu Daily. Dan ternyata ahli kecantikan yang melakukan prosedur tersebut kepada Xiao juga tidak punya lisensi profesional. Xiao Mingan berkata bahwa keluarganya telah melaporkan insiden tersebut dan kini sedang dalam proses menerima kematian adiknya. Mereka juga sedang menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian adiknya. Sementara itu, 2 pemilik salon, seorang wanita dan putrinya, telah ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan terkait kematian Xiu, dilaporkan oleh The Star seperti yang dilansir dari The Straits Times. Kepala Polisi Kuala Lumpur, Saiful Azli Kamarudin, dalam konferensi persnya pada 19 Oktober menyatakan bahwa polisi masih menyelidiki penyebab kematian Xiu. Paket liposuction di salon tersebut diiklankan dengan harga Rp1.500 Malaysia hingga Rp3.800 Malaysia atau sekitar 5,3 juta hingga 13,4 juta rupiah. Prosedur itu diketahui telah dilakukan kepada paling sedikit 10 pelanggan, menurut media lokal. Xiao berkata bahwa adiknya yang pernah menjuarai kompetisi modeling ASEAN di tahun 2014 punya gaya hidup yang sehat dan selalu memperhatikan fisiknya. Ia berharap agar pengalaman adiknya bisa menjadi peringatan bagi wanita muda lain. Seorang remaja perempuan bernama Emma Lin Nguyen meninggal pada bulan Oktober setelah mengalami koma selama 14 bulan. Pengacara dari pihak keluarga Nguyen mengatakan pada media lokal Colorado KDVR bahwa remaja perempuan ini menderita kerusakan otak yang serius karena komplikasi dari operasi payudara yang gagal. Emma Lin Nguyen diketahui menjalani operasi pembesaran payudara pada tahun 2019 dengan hasil yang mengerikan. Nguyen menjalani operasi tepatnya pada 1 Agustus 2019 dan ditangani oleh Dr. Geoffrey Kim yang berlokasi di Greenwood Village. Setelah pemberian anestesi, Nguyen yang saat itu berusia 18 tahun seketika mengalami serangan jantung. Dia kemudian disadarkan namun tidak pernah sadar kembali. Dr. Kim kemudian juga mengakui bahwa dia tidak menelpon 911 untuk meminta bantuan selama kurang lebih 5 jam. Nguyen mengalami cedera otak kiri, tidak dapat berbicara, berjalan atau makan sendiri, dan membutuhkan perawatan medis sepanjang waktu. Tetapi pengacara keluarga Nguyen bernama Woodruff mengatakan bahwa Nguyen sempat membuat kemajuan penyembuhan, stabil secara medis, dan beberapa kali tersenyum. Sebelum pergi untuk selamanya, Nguyen sempat menderita pneumonia parah pada 2 Oktober dan kembali mengalami serangan jantung. Dia dihidupkan kembali, namun akhirnya ia meninggal 2 hari kemudian, yakni pada 4 Oktober lalu. Orang tua Nguyen sangat terpukul dan kehilangan putrinya karena kejadian ini. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa kisah Nguyen sangat perlu untuk diceritakan, baik untuk membawa keadilan dan juga untuk membantu mencegah hal ini terjadi pada pasien lain.
Menurut catatan negara menunjukkan bahwa sebelum kasus ini, Dr. Kim tidak memiliki tindakan disipliner sebelumnya. Dr. Kim kemudian mencapai kesepakatan dengan regulator negara bagian yang mengakui perilaku tidak profesional. Kini Dr. Kim menjalani masa percobaan selama 3 tahun, tetapi tetap diizinkan untuk mempraktikkan kedokteran dengan batasan tertentu. Perawat anestesi dalam kasus ini, Rex Maker, juga secara sukarela setuju untuk membatasi praktik keperawatannya mulai Januari 2021 nanti.